Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Sky Al Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Kali ini asik. Gue akan didampingi sama jin penunggu jaga karsa, Kobre Kobra. Manggilnya apa, Sky? Hah? Saya nih Ah, Bang Kobre. Bang Kobre. Satunya Sky, satu Kobre. Iya. Bintang tamu kita. Tapi lebih nggak, kalau Sky kan biru, kamu lebih ke ungu sih. Iya benar. Apanya nih? Terusin lagi. Apanya nih? Saya emang kalau pakai bedak kulit saya ungu. Kalau hitam kan. Ini opening dulu. Iya. Bintang tamu kita kali ini asik. Perempuan cantik, model, penari, aktor, komedian juga. Terus terakhir dia ini profesinya adalah peternak tapir. Mana ada, gila. Kita sambut Mbak Asri Wela. Kirain Sofia lah coba. Sofia cobalah. Pas ya, Sofia cobalah. Mbak Asri, pertama. Dari siapa ngomong peternak tapir? Enggak, itu canda aja biar lucu. Ya. Tapi bagus juga ya kalau bisa tapir ya. Soalnya itu binatang langka kayak kamu. Iya. Makannya gampang lagi, cuma semut doang kan? Iya. Susah semut loh dicari sekarang. Iya. Harus di rumah-rumah yang banyak rezekinya. Mana Iya. gitu? Rumah yang banyak rezekinya itu pasti banyak semutnya. Iya betul. Tahu gitu enggak gua usir selama ini semut-semut yang ada di rumah. Iya, lo usir ya? Iya. Makanya seret hidup lo. Harusnya dibiarin aja ya. Jangan sampai. Mbak Asri, Apa? pertama, pertanyaan standar. Lagi sibuk apa sih? Nah, kan standar kan? Sibuk apa? Ngurusin anak 3. Satu teenager 17 tahun, yang kedua 8 tahun, tapi seperti 6 tahun. Terus yang ketiga 6 tahun. Tapi seperti 8 tahun. Enggak. Gitu. Karena anakku yang kedua tuh lahir dengan katarak. Jadi ada mundur 2 tahun. Mundur aja tapi Iya. terus maju. Bagus sekali perkembangannya. Gitu. Kalau yang Jadi, pertama yang pertama 17 tahun. Jadi sudah udah kuliah. belum dong. Oh, oke. Baru mau kelas 3 SMA. Oh, Nah, kuliahnya mau jadi dokter. keren. Doain supaya Asri Ulas banyak callingannya terus. Amin. Dia Amin. bisa masuk ke dokteran ya. Amin. Kalau enggak kita kolongnya tiap hari kesini kan lumayan. Iya ya. Ngomongin apa? Apa aja? Ngomongin orang ya. Ngomongin orang. Tapi dia mau kuliah jadi dokter. Mau dia. Dia bilang karena anakku yang kedua tuh dari kecil kerjanya sakit terus kan masuk ICU. Lahir dengan katarak, umur 3 bulan udah operasi. Ada nambah darah sampai 3 ampul gitu-gitu. Jadi dia merasa, "Mam, aku harus jadi dokter supaya tahu kalau ada yang sakit obatnya apa." Tuh, jadi ya terus nggak mau jadi ini entertainment kayak mami. Tapi dia suka nge-rap. Mami soalnya callingannya nggak jelas katanya. Kadang callingan syuting bisa pagi banget pulang. Iya. Kadang nggak pulang seminggu, sebulan setengah pernah aku nggak pulang. Gitu. Jadi aku mau yang jelas aja. Dokter jelas, tapi dokter kan belajar terus loh. Iya, mami juga kan sampai sekarang masih belajar. Aku lihat soalnya buka buku terus. Itu naskah. Tapi kan tetap belajar gitu. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan ya namanya. Iya. Amin. Dia sudah punya cita-cita yang mulia ya. Amin. Ya, Ya, karena kirain yang mulia cuma ulang tahun. Serta mulia. itu mulia itu nama berarti ya. Serta mulia. Iya. Iya, berselamat ulang tahun serta panjang umur serta mulia. Mulia. Udah Iya. kemana-mana emang. Ada hotelnya juga, Pak. Iya. Betul. Ada yangnya juga. Apa? Mulia, yang mulia. Kita kemana nih ya ngobrolnya? Kemana aja, pokoknya kita kemana aja. Tapi Mbak Asri ini dulu FISIP sama UI. Iya, Iya. benar. Emang cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya jadi penari dulu. Tapi Beneran? ngambil FISIP sama Iya. tapi masuk FISIP sama Gini, UI. jadi kan? dari umur 2 tahun suka nari. Hmm. Nari. Kakakku laki-laki, Hmm. adikku laki-laki. Ya, jadi dulu kerjanya melayangan. Oke. Jatuh dari genteng ke bawah pernah. Nggak patah loh, gue juga bingung. Soalnya Padahal gue nggak ngilmu. lahir di Jakarta tapi dari kecil ya kan. Lahirku di Tanah Merdeka. Wih. Ngeri ya. Deket pokoknya teman nama Hercules. Beuh. Yang Priok Pantesan. bener.
Priuk ya. Terus jadi karena merayangan jatuh dari genteng, pokoknya kayak cowok, sehingga udah lagi ada suka nari, terus aku dilesin nari, terus aku suka, jadi nari terus sampai jadi terus manggung di sana di sini, walaupun kayaknya papaku cuma punya motor Vespa, jadi kita kayak tahu nggak, dia tahu nih pasti kalau patepong, lo tau nggak patepong? Tahu dong. Tahu. Nang 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 kayak sirkus. Iya. Iya. Bokap gue, emak gue kan gitu ya Vespa ya. Paling nggak ada satu di depan gitu ya. Di depan 2, adik gue, bapak gue nyetir, belakangnya ada kakak gue, belakangnya lagi emak gue, berlima, teng neng 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 neng, teng neng neng neng. Jadi gue suka pentas Taman Mini, di Ancol zaman dulu tuh. Jadi ya diladenin sama emak gue, sehingga gue jadi penari profesional umur 11 tahun dong Mas Guru Skara Putra, karena nari terus nari apa aja bisa. Oh sekarang nari. Boleh nih? Tapi kenapa mutusin kuliah di FISIP sama UI Nah, gitu? itu. Kenapa nggak IKJ? Kenapa nggak Mak ISI? gue bilang gini, nari boleh, pokoknya mau entertainment boleh, tapi harus lulus sekolah. Harus sekolahnya bener, kalau nggak boleh. Nggak boleh nari, bener. Waktu itu aku pernah merah semua, terus nggak boleh nari, nangis, gak enak banget rasanya. Pokoknya harus ada di panggung gitu. Panggung gembira, panggung roboh, 17-an semua udah pernah aku rasain. Panggung boleh lah gitu. Jadi ya rasanya manggung tuh seneng gitu. Jadi harus sekolah. Jadi pernah nggak boleh nari sama sekali, akhirnya beneran gue sekolah masuk UI. Kenapa nggak milih IKJ atau ISI gitu? Iya, karena nari kan. Karena deket dari rumah UI. Rumah dari Tanjung Priok, mak gue pindahnya ke Cibubur deket Oh, dari pindah. rumah. Kirain. Iya. Karena supaya anaknya nggak ngomong teh babi anjing. Oh. Pride. Emang iya sih. Iya. Itu tuh apa namanya, Tanjung Priok Prat tuh gila banget segitunya. Nggak gentar apapun, ngomong aja dulu. Teh babi anjing, Iya. anjing. Gitu. Apalagi kalau udah tinggal Tanjung Priok, kuliahnya di IKJ, udah semua itu keluar teh babi anjingnya setiap hari. Nggak ada saringannya itu udah. Iya. Nah karena mah gue stres tuh, gue apa begitu banget ngomongnya, padahal baru 5 tahun. Jadi 5 tahun kita pindah semua ke Cibubur itu. Jauh banget gitu. Jadi baru tahu tuh, oh iya, tetep gak boleh ngomong gitu ya gitu. Jadi baru tahu tata krama ini tuh. Sebenarnya jadi Tanjung Priok juga tahu tata krama, tapi lebih apa loh gitu. Atau kenapa ya? Karena mungkin Ya mungkin karena keras aja kali mungkin daerah maksud pelabuhan ya. Iya. Panas Kan dekat ya. pelabuhan. Oh iya, karena pelabuhan jadi keras, kehidupannya jadi keras emang. Betul. Dari kecil emang udah dididik kayak gitu memang. Iya. Apa alam tuh sudah mendidik kayak gitu. Iya, jadi Ke aku bawah. sama kerasnya kehidupan biasa aja, karena lahirnya dari Priok. Ya dia menjalik jangan sampai keras terus hidup. Iya. Mau juga keras terus. Udah terbiasa sama tantangan ya. Iya, kali ya dari kecil, jadi nggak gentar. Begitu kan cewek. Jadi kakak cowok, adik cowok, jadi kayak cowok-cowokan, jadi nari terus, jadi seneng sama gue. Jadi makanya jadi penari profesional, abis itu baru dia kenal. Kan kita kalau kita show atau apa kan ngobrol, ada kameramen, ada belakang, ada apa tuh lama-lama kenal. Terus dia nggak nyoba tuh, mau nggak depan kamera? Wow, nggak kece mas. Depan kamera emang harus kece? Kan ada yang nggak kece kan? Kayak gitu. Ya kan? Semua ada jatahnya kan. Apa gitu. Jadi kamu ambil di tempat yang bukan semestinya kan gitu. Anda masuk gara-gara apa? Saya masuk Karena berkarakter. enggak. Itu karakter itu sebenarnya saya udah berkali-kali bilang sama teman-teman tuh beberapa karakter itu cuman apa namanya ya? Penghalusan aja. Sebenarnya Jelek. Iklan film nih kadang-kadang sutradara atau talent koordinatornya atau casting directornya pasti nyari kita butuh yang kelas A dan yang berkarakter. karakternya apa nih? Maksudnya berkarakter tuh gimana? Padahal yang maksud dia tuh jelek gitu. Iya kan? Bukan Nggak tega berkarakter. ngomongnya ya. Hah? Kan Nggak tega. mungkin mereka nggak tega. Padahal kan yang cantik juga kan berkarakter.
Tapi gue model waktu itu ya, pas aku jadi menari itu, masuk model itu ditawarin sama Ivan Gunawan sama Nino Graciano. Nino Graciano itu ponakannya Mas Guru Soekarno Putra. Iya, iya. Jadi aku tuh dari kecil karena masih kelas 2 SMP putih biru sampai waktu itu koreografernya ada Dedi Malik, ada macam-macam deh. Terus lama-lama aku tinggi lama-lama penjual sendiri. Ini nggak bisa dipasangin karena kan kalau nari kan kita berpasangan. Iya, kan? iya. Lama-lama aku menunjuk sendiri. Terus Sri cobain deh model dia, tapi kan gue nggak cakep. Iya memang, tapi berkarakter loh. Masuk gue. Oke, berkarakter. Karakternya apa ya? Iya apa ya? Bingung deh ngeliat. Jawa banget muka, ini banget. Tapi mataku agak runcing sedikit. Akhirnya dibentuk jadi Jepang-Jepangan. Potong, juga dipotong. Ada tuh rambutku pendek banget. Kalau cari di internet mungkin ada. Terus itu, jadi aku kayak Jepang-Jepangan. Nah, ini karakter bagus sih. Gak, karena dia cakep. Jadi cari karakter aja udah. Masuk gue karena gue tinggi, kurus ya kan. 45 berat gue. Akhirnya udah modeling. Lumayan. Kalau nari dulu 800.000 ya. 350.000. Tahun? Oh, udah lama juga 89. Gede. Lumayan lah. 450.000. 350. Oh, gede 89. 90. Tapi nggak naik-naik. Sampai 90 berapa. Begitu terus. Ya tapi kan masih tetap lumayan gede itu Masih, 350-400.000. Tapi 5 tarian, bahkan sampai 7 tarian. Oh ya? Iya, nggak cuma. Nah, kalau tahun itu segitu tuh bisa cuma fashion show cuma sekali jalan doang. Ya Allah, ini enak banget ya. Sekali jalan gini, gak keringetan, cantik banget, didandanin bagus. Harganya segitu. Kita sampai aduh ya ampun namanya penari. Sampai nggak harus gini-gini ya kan? ngafalin, belum kejedot, belum lecet. Banyak banget. Kalau acting, Mbak? Nah, itu pertama kali ada di situ. Terus cobalah. Nah, temanku ada Ida Kalalu, Catherine Wilson semua masuk jadi sinetron lah, casting. Ribuan kali gue casting. Susah banget dapetnya. Karena carinya cewek cakep gue ngerasa gue model. Cakep, gue casting cakep dulu. Nggak dapet, Nyet. Nggak dapet gue gini. Nyatnya biasa aja lah kalau ke muka saya. Gue pokoknya aku nggak dapet ya, buku aku nggak dapet ya. Ini nggak apa-apa, coba terus ribuan kali aku casting. Dapet waktu itu sama Mas Tukul. Semua suka Roma. Semua suka Roma. Gaya. Paling nggak tahu loh. Orang nggak hits tapi Pak SCTV waktu itu. Semua suka Roma. Jadi gue jadi ada Romanya tuh pasti yang cakep. Nah gue Rominya yang judes apa. Gue musuhin si dia lah pokoknya. Si Romanya. Nah, jadi terus pokoknya ya yang gitu-gitu deh gue karakternya. Itu semua suka Roma tuh sama Tukul. Ada lagi Selamat Datang Pagi dulu ada Kukuruyuk, ada Ferdi Hasan sama. Nah itu pernah juga. Nah itu aku jadi tamu, jadi tetangganya. Jadi tetangganya dua, ada Oki Lukman, ada aku. Nah itu aku tuh dulu tuh di RCTI zaman dulu. Jadi udah lumayan 1, 2. Tapi nggak pernah yang viral dos gitu, nggak. Kecil-kecil terus perannya kecil-kecil, nggak apa-apa lah, ikut aja dulu. Nah jadi sesuatunya atau viralnya di Suami-Suami Takut Istri. Iya. Si Welas sama Bang Tigor. Itu aja castingnya waktu itu aku tuh nggak pengen banget casting. Jadi kadang-kadang tuh suka aneh nih, kalau kita jalan males banget itu berarti rezeki loh. Kadang-kadang suka nih, aduh gila males banget gue, males banget meeting gitu, males banget jalan, males banget, males. Tahu-taunya ya gue jalan aja, dapat. Jadi kadang-kadang nih saudara-saudara yang di setanah air yang lagi nonton, kok kamu lagi males kayak gitu, berarti sebenarnya itu rezeki akan datang. Jalanin aja berarti. Jalanin. Ya kalau lu males lu piara terus, mampus lu saudara-saudara. Nggak maju-maju loh, bener. Makanya jangan malas. Intinya itu orang. Itu gue malas banget karena apa? Karena aku tuh udah punya House of Asriulas. Aku udah buka jahitan. Jadi zaman dulu tuh nari udah, fashion show udah. Gue masih kurang tuh duitnya. Kayaknya gue kok belum kebutuhan, kayaknya belum tercukupi. Karena kan itu part time. Nari kalau ada waktunya, ya kan? Waktu zaman moneter nggak ada lo callingan nari, nggak ada juga callingan fashion show, nggak ada. Nah aku di moneter itu tahun berapa sih? 98 ya? 98. Iya, nah, 98. itu kayaknya gue langsung memutuskan untuk gue buka jahitan.
Nah dari uang gue itu jadi kalau gue lagi nggak ke FISIP UI, lagi nggak sekolah di UI, gue sekolah lagi desain di Esmod. Oh, smart ya. Desain yang cuma mendesain aja, terus buat baju aja, gue course. Terus akhirnya gue buat tuh dari brokat-brokat yang nggak sampah-sampah sebenarnya. Gue bikin jadi tank top, gue jual. Indah kalau lo beli 150.000, kekumpul 15 juta. Akhirnya tahun itu di daerah Depok itu 3x6. Udah tadinya tuh punya kakak gue gudang. Terus gue bilang, Mas, itu lu tinggal berapa lagi sih? Berapa bulan lagi? Itu tinggal 3 bulan lagi gue terusin ya gitu. Jadi akhirnya gue buka butik. Terus gue terusin 15 juta 1 tahunnya. Nah, waktu itu gue lagi enak-enaknya di butik. Kayaknya gue nggak mau deh ikut-ikutan peran-peran lagi, soalnya kayak gini kadang ada callingan, kadang nggak benar. Iya, nggak usah sedih ya. Itu hidup. Saya kadang nggak ada callingan, kadang nggak ada callingan, kadang nggak ada callingan. Ya Allah tuh kan. Banyak banget nggak adanya kalau saya mah. Lu aja jangan gitu. Iya. Di hatinya ada. Kalau di hati saya tuh callingan tiap hari callingan. Udah, tapi lu jangan denial. Lu ada lagi ngomong. Di hati lu apa? Ada callingan. Di pikiran lu nggak ada. Ada dong. Bagus. Kalau itu sejalan. Jadi ada terus. Kalau hatinya ada, sininya nggak ada, beneran doa lu terkabul. Karena gue belajar juga tuh dari Mas Guru. Kalau kita berdoa semuanya sinkron, sehingga jalan. Kalau sininya gue bisa, di sininya nggak bisa. Durasi saat ini 15 menit. Terus nggak jadi, Bo. Karena udah ketahan sama kita sendiri. Iya. Nah, akhirnya aku nggak mau tuh, karena aku udah banyak jahitannya ini. Asri, ini ada, aduh Mbak, saya ada janji lagi sama yang jahit jam 5 sore. Ya kan lu pagi aja datangnya. Pagi. Ya udah gue datang pagi. Multivision datang pagi. Nunggu. Mbak, ini nomor berapa? Perasaan gue sih, gue nomor 5. Jadi kan masih jauh. Oh ya, jadi belum mulai Mbak. Oh, aku nomor 5. Iya, udah 5 bentar lagi ya, tunggu kan. Gue tunggu seret gitu. Dus, Jihan Fahira. Aku casting juga ya. Ini itu kan, sama-sama tahu sih. Iya. Ya aku casting. Jihan Fahira. Tuh kayak gitu tuh. Aku gue lihat di sini. Nggak ada namanya ya, Jihan Fahira. Ada tuh 5. Mbak, maaf, itu ya kan dia sibuk. Kamu ngapain? Oh iya, gue ngapa-ngapain sih. Ya udah, tunggu aja ya Mbak. Oh iya, saya tunggu. Jihan Fahira masuk. Udah dia keluar. Udah ya Mbak. Oh cepet juga ya. Mbak saya, iya belum mulai Mbak. Tunggu aja. Oke. Yang kedua, das siapa coba? Zaman itu lagi top siapa? Bella Safira. Dan Mbak, maaf saya, dia sibuk ya Mbak. Mbak tunggu aja. Oh ya oke. Saya tunggu aja sih. Bella Safira. Waduh, gila. Ini makanya aku telepon mak gue. Bu, kayak aku pulang aja deh. Kenapa? Aku nomor 5, ini aku mau dipanggil-panggil, ini tapi Jihan Fahira masuk, Bella Safira masuk. Gak mungkin Bu. Itu orang udah top semua. 1 bintang lu. Zaman itu bintang lu kan? Iya, betul. Udah terus gitu. Waduh, gak mungkin lah Bu, udah. Aduh, udah. Tahu nggak sampai berapa? Sampai jam 5 loh gue di situ. Dari pagi. Iya, gue bilang gini, Mbak, kenapa sih? Iya, belum mulai. Karena sutradaranya belum datang, Mbak. Jadi, Mbak, kalau mau pulang nggak apa-apa. Orang casting kan kadang-kadang ya kan suka. Kadang-kadang memang ada beberapa emang suka pengen diinjak palanya memang ada. Siapa? Sebutin lu kalau berani. Berani nggak? Ayo. Siapa yang pengen lu injek? Dulu saya lupa namanya. Tapi kan itu namanya hidup. Ya orang bukan siapa-siapa, ya kan? Iya, benar juga. Bu, klien gue, kalau temen klien gue datang, Mbak ini gimana Mbak? Mbak kok nggak ada di toko? Iya Mbak, saya lagi apa? Lagi, pokoknya ada urusan gimana? Besok lagi. Untung tuh kliennya mau. Ya udah besok lagi, oke. Ya udah Mbak, saya tunggu aja. Capek banget. Dari keriting-keriting udah kayak agak lurus ya. Aduh capek banget. Bulu mata udah mau gue lepas gitu. Terus datang satu, pakai kaos biasa bolong-bolong lagi, kayak nggak niat gitu. Mungkin mau casting juga, gue gitu aja. Enggak, Mbak, mau casting ya? Iya. Oh, ini mau casting. Kenapa gak di casting? Bapak siapa? Ini aja nih dia nih. Nih, kamu beratnya berapa? Kurus banget, 45 kilo.
Karena emang gue kurus banget dulu. Ya namanya juga susah banget ya. Ya kan begitu ya. Ya ikut sedih loh. Terus. Udah gitu, udah itu akhirnya aku panjang banget nih, kita bisa 2 hari nih. Nggak apa-apa, kita. Gak apa-apa, Terus kita udah lagi gitu, dulu. akhirnya iya Pak saya mau casting. Yaudah yuk. Alhamdulillah yaudah yuk. Sini kan ada kamera kan. Ya udah Mbak. Halo, nggak usah Mbak. Kan ini saya halo dulu, kan perkenalan dulu. Nama saya kan belok kanan, madep kanan, madep kiri dulu. Terus, oh nggak usah. Karet mana karet? Ada karet nggak? Kata dia gitu. Maksudnya gimana Pak? Saya kan bukan gado-gado nih. Wah pada ketawa semua. Terus lucu juga ada. Nggak, di karet maksudnya buat apa? Nggak, itu rambutnya dikul-kul aja. Nggak Pak, ini saya dari subuh ini udah geriting-geriting. Nggak, kan saya belum perkenalan dulu. Saya ngomong dulu, halo Pak, ini nama saya. Nggak perlu nih, diuntel-untel. Mbak, sini. Mbak yang make up kan? Dia diuntel-untel. Kayak gitu lagi. Untel di mana sih Pak? Diuntel, rambutnya diuntel-untel. Pas saya minta maaf nih, saya belum. Nggak perlu begitu. Bapak siapa sih? Gue bilang gitu kan. Terus diuntel rambut gue diuntel-untel gini. Terus gue ngaca, kok gini banget sih Pak, saya mau casting. Ini bulu matanya dilepas deh. Saya belum halo loh Pak, halo nama saya. Saya halo dulu Pak, supaya saya udah make up. Enggak, ini justru hapus. Enggak, yang saya halo dulu, nanti mau dihapus mau apa terserah. Saya nggak perlu halo. Bapak siapa sih? Saya ngomong gitu. Mbak, ini sutradaranya Mbak, jangan gitu Mbak. Oh iya, sorry. Soalnya Bapak ininya, kenapa kalau saya bolong-bolong? Emang enak adem begini. Namanya Sofyan Zurza. Udah meninggal orangnya, udah almarhum. Yang apa namanya melahirkan banyak pemain film juga ya. Iya. Apa namanya? Dia sastro kayaknya juga sama dia juga dulu tuh. Nah, jadi udah. Jadi gue disuruh ganti daster. Gue pas ganti baju gue mau nangis, gue telepon emak gue, bener kan Bu kata aku jadi pembantu. Aku jadi pembantu Bu. Aku kan cakep kan, aku kan model, masa aku jadi pembantu. Kamu nih gimana sih? Namanya film itu kamu lihat gak, siapapun juga mau jadi apa biarin aja. Kenapa sih kamu? Aku mau pulang aja. Dari pagi sampai sore, udah cepetin casting gak? Gitu, mak gue bilang gitu. Terus gue bilang, ya udah gue udah mau nangis tuh gini. Kenapa kamu nangis? Enggak Pak, saya soalnya begini banget. Lah memang kamu berani begini? Udah diem gak? Kata dia gitu. Terus udah bete banget gue gini. Yaudah sekarang kamu kalau marah gimana? Marah tapi lucu. Gak ada orang bisa marah kayak kamu. Bahkan gue bingung ya, udah lagi beneran marah digituin, terus gue nggak peduli banget sama situ, nggak peduli apa semua orang nggak peduli. Marah nih, saya marah nih, iya marah. Terus gue dipakai sudah jepit ini, gue lempar gue kayak si ulas, tuh gue lempar, wow gitu. Ketawa semuanya, ini lucu banget. Dalam hati gue gini, lu pada gila lu semua ya. Apa yang lucu, gue ini lagi marah gitu kan. Gue gitu kayak orang gila. Karena gue kesel banget nunggu sampai pagi. Terus sampai sore kan. Ya bagus Mbak. Di mana suaminya? Ada yang di sana Mbak. Dia panggil itu yang gede tigor, panggil. Begitu gue lihat dia Tofianda nggak pakai baju loh. Mana istri saya? Gitu kan nggak pakai baju gini. Kok gini banget sih? Ini nanti suami kamu, kata saudaranya kan gitu. Kan kita kan nggak baca skenario lengkap. Ini kamu baca ini aja di sampingnya dia. Gini ya Pak, kalau casting saya biasanya minta maaf Bang, saya udah ribuan kali casting, tapi gak dikasih selembar gini. Siap sutradara siapa? Kata dia gitu. Bapak, ya ini saya baca aja ini. Terus saya kan harus tahu ini apa perannya apa. Kamu orang Jawa kan? Jawa. Kamu ngomong Jawa kayak begini. Ini ikutin aja gini. Enggak, masalahnya sebelumnya apa, setelahnya apa biar saya tahu. Enggak perlu saya minta kamu ngomong gini aja. Ini suami kamu, terus kamu marah kayak tadi. Oke? Pak, minta maaf Pak. Ini maksudnya ceritanya. Enggak usah perlu ngomong aja, tau enggak apa kalimatnya? Weladalah Bang Tigor. Itu gue mau casting tuh ekspresi apa? Weladalah Bang Tigor. Ya kan, maksudnya marah kah, apakah kan biar Weladalah Bang Tigor ini apa? Seneng, terserah kamu. Kalau kamu marah kayak tadi, tapi bilang Weladalah. Saya baru pakai sedikit. Memang saya nggak perlu, kamu nggak perlu tahu ceritanya apa. Saya cuma perlu saya minta kamu ngomong Weladalah Bang Tigor.
Gue marah banget, gue beneran gini. Udah pas saya kalau gitu saya marah aja. Ya udah bagus marah. Terus Tigor di sini ini. Apa sih nih? Apa sih kata dia gitu kan, dia juga nggak tahu. Karena dia itu gue begini, bang ini aneh banget bang casting. Iya, lu juga aneh lo gitu. Ini gue lihat terus gini, ini gue bilang ini aneh sekali katanya gini. Abang nih pemain sinetron, bukan saya atlet, saya baru pulang SEA Games kata dia. Gitu. Bang Tigor itu atlet SEA Games loh. Iya. Saya hitam banget bang. Iya saya baru berjemur. Kalau atlet itu harus hitam terus biar kayak apa kan kalau gini-gini kan jadi kelihatan ototnya. Iya. Ini apa sih kata dia? Gak tahu. Siapa ya Tigor kamu ngomong Batak jangan ngomong Indonesia begitu. Kayak mana kau Welas? Kayak mana kau? Apaan sih katanya gitu. Iya gue juga gak tahu apa. Akhirnya gue bilang, "Ya lah Bang Tigor." Gue nangis aja karena gue pengen nangis emang waktu itu. Karena gue kesel banget. Gue lah Bang Tigor. Gue main joplak ke bawah kayak ulas yang ada di TV itu. Wah, semua tepuk tangan. Oke Mbak, nanti ditelepon ya. Gue buka semuanya, gue pulang. Gue gak ngarepin sama sekali. Males gue. Udah gue telepon mbak gue. Gak mau lagi aku casting ya ibu. Aku jadi pembantu. Udah gitu gak jelas banget pasangannya gini. Terus yang casting bu RT ini kan semuanya gak ada yang bener. Gak ada yang bener. Gue bilang ini film sinetron apa gak ada yang bener bu. Udah aku gak diterima. Aku gitu. Gue kesel banget. Gue pulang. Terus udah kayak berapa bulan ya. Ada kali 3 bulan. Gue gak pikirin sama sekali. Gue casting yang lain. Gue lagi jahit gitu. Terus halo. Ya halo. Ini kita dari Multivision. Terus ini kamu waktu itu casting kan? Udah lupa saya Multivision. Padahal gue inget banget Multivision. Inget banget. Udah lupa saya. Udah mbak ya saya lagi sibuk. Enggak mbak kamu tuh diterima. Yang mana? Jadi mbak itu, gue bilang gitu kan. Iya kamu udah terima, kamu datang ya, kita udah mau syuting. Ini bagus kali ceritanya. Saya cuma ngomong waladala doang, saya inget banget. Gue bilang gitu. Terus datang ya mbak. Terus gue tutup ya, gue tuh antara seneng apa bohong apa karena nggak ada bagus-bagusnya itu. Casting itu gue jelek banget maksudnya, nggak ada di dalam hati itu apa. Gue datang ini itu 750 episode loh bu. Iya jadi. Adalah perjalanan itu namanya. Tapi memang karakternya menarik sih. Iya, itulah makanya mak gue bilangnya. Jadi aku tuh pernah juga sebelum itu, aku pernah juga jadi presenter FTV Model Award lah. Ada. Jadi 30 episode, aku cuma 3 episode habis itu dirumahkan. Udah ngebayangin 30 episode gue kalkulasi gue bisa beli ini, toko gue diisi apa. Enggak, gue telepon nangis. Bang, aku tanya bang, kan kita kontennya 30 bang, kok cuma 3, kenapa bang? Gak usah perlu tahu kenapa. Enggak bang, saya jadi pelajaran buat saya, kan gitu kan? Betul. Lu nih, betul. Kan gini, terus ntar lu dirumahin. Lu nanya gak kira-kira kenapa? Iyalah, pastilah. Nanya pasti. Lu tahu gak kenapanya? Ya mana tahu. Tidak makanya kan. Jadi gue nanya, dijawab apa dia? Kamu tahu gak apa? Kamu tuh cacat vokal. Suara kamu cempreng banget tahun itu 90-an. Kan semua kan orang bagus suaranya. Iya. Halo, apa kabar semuanya? Iya. Saya bagus banget semua A O. Lah gua begini ngomongnya cempreng ini sengau. Kata dia, kamu tahu nggak? Tim saya pengang nggak ngedit kamu pengang. Kamu nggak bakalan malah gue disumpahin kamu nggak bakalan jadi pemain sinetron hebat, nggak bakal lo tutup. Gue nangis. Jadi gini ya, bu, katanya suaraku jelek. Emang jelek, katanya. Gak usah besar hati kecil hati. Kamu terima kamu sendiri. Kamu memang jelek. Kamu memang cempreng. Jadi kamu cari karakter yang begitu. Jadi kamu gak repot. Di mana bu? Gak tahu. Kata Pak gue gitu. Pak gue bilang pokoknya udah jalanin hidupmu apa adanya. Jadi sampai sekarang gue padanya aja orang jadi orang. Udah. Jadi gue begini. Jadi itu kisah hidupku. Jadi aku coba. Nah karena aku model tuh waktu di suami-suami atau istri, kan aku nggak pakai bulu mata. Sekarang pakai bulu mata, nggak pakai lipstik ya, rambut. Aduh ya Allah. Itu pas lagi pertama kali inget banget tuh pelajaran juga. Kenapa kita mesti jadi diri kita sendiri atau jujur, sama halnya seperti kita berakting itu juga harus jujur sama peran kita sendiri. Jadi sebelum syuting gue pasang eyeliner itu kan nggak boleh harusnya.
Gue pasang bulu mata yang tipis, gue pakai lipstick tipis-tipis. Oke, action. Lah Bang Tigor kamu kayak cut tadi gitu. Zoom matanya welas, zoom matanya welas. Coba gue lihat ya. Ngapain pakai bulu mata gue gini? Kelihatan. Dia langsung masuk sini ke set di ini dimarahin. Kamu tahu nggak? Kamu harus jujur dalam berperan di semua nih ya. Saya ngomong sama kamu nanti kalau aku nggak ada, dia ngomong loh. Kalau aku udah nggak ada di dunia ini, kamu tanamin di kamu. Kamu ya, ini sinetron jalan, sitkom ini jalan. Kamu nggak dipanggil Asri lagi, kamu dipanggil Welas. Potong kupingku kalau nggak kamu dipanggil Welas. Jujur, nggak ada pakai begini-gini, nggak udah jadi Welas. Kamu kalau keluar dari sini boleh kamu jadi Asri, pakai bulu mata. Sampai 4 sampai nyetopin taksi silakan. Gak peduli aku. Tapi kalau di sini kamu jujur, ini peran kamu. Gue langsung oh iya benar. Jadi gue dari situ gue belajar tuh. Semua peran yang gue mainin, gue berusaha jujur jadi dia. Jadi peran yang aku mainin di film di mana. Karena ternyata kejujuran itu emang paling benar. Pemerintahan juga gitu. Harus jujur ya, Bu. Betul dong. Kalau nggak jujur selesai negara ini. Kan gitu. Di film juga begitu. Lu mesti jujur. Sehingga orang yang nerima membaca kejujuran dalam beretik sehingga dia menerima oh isi pesannya begini, ceritanya gini, jangan jadi diri kita gitu. Jadi aku belajar tuh dari Sofyan Rasulullah. Udah almarhum 30 menit. Ngomong-ngomongin masalah casting tadi Pak, waktu casting tuh tadi kan ada siapa? Ada Bella Safira, Jihan Jihan Fahira. Fahira. Ada Bella Safira yang waktu itu apa namanya? Lagi hits jadi bintang apa dia? Lux. Bintang. Katanya pernah jadi bintang sabun juga, iklan Pernah, sabun Bu. juga tapi jadi tiang lampu. Iya. Kan gue bilang, gue tuh berkarakter. Jadi karakter apa yang dilihat waktu itu kakinya doang. Salahnya kita dulu ya, yang penting di calling udah senang. Iya. Tambah lihat jadi apa? Itu juga salah satunya tuh gue. Jadi jadi model waktu itu kan, semua. Pokoknya aku model berkarakter. Jadi ya kadang-kadang yang dipakai rambutnya doang. Apanya doang karena karakter. Nah, waktu itu iklan Lux jadi semua pada datang terus berjejer kan. Suruh pakai hot pants pendek-pendek kan. Terus dikabarin, "Asri, kamu dapat Lux." Wah. Gila, gue bilang mama gue. Bu, sama kakak gue, aku bisa dapat iklan sabun 3 huruf ya kan gitu kan. Waktu itu kan emang sabun itu lagi Gitu bang. Sampai sekarang dong masih. Iya, maksudnya bintang-bintang aja kalau iklan tuh nggak ada yang kecil. Nggak kan, ada, maksudnya. semua bersinar waktu itu. Jadi emak gue sama kakak gue, hah selamat. Tapi semuanya pakai tapi masa sih gitu semuanya. Kok pada nggak percaya sih? Ini aku dapat percaya sih. Ya udah syuting dulu aja gitu semuanya. Ya kan mungkin karena tahu apa enggak gitu kan. Iya, akhirnya ya udah. Begitu gue datang, ya ampun. Ternyata Budian Sastro ya. Iya, waduh asik banget ya. Iya. Semua di make upin. Mbak saya dong, Mbak saya, Mbak. Iya. Ini udah. Iya udah ganti baju kan. Enggak, tapi sekarang sebelum make up. Iya, ganti baju dulu ntar dilihat di frame baru di make upin. Oh iya. Ganti baju bagus bajunya set. Hah, aku baju sama Dian Sastro sama. Dia aja sampai sekarang kali enggak itu gue. Enggak pasti dia. Dia kan waktu itu udah. Iya. Dia kan gue masih ya udahlah terus yang penting gue satu ini kan gila ini aku bestinya bagaimana? Iya pokoknya ya ikutin aja ya lihat tuh dia nanti turunnya gitu ini gitu ya. Oke, yuk Mbak tapi saya belum make up. Iya nggak apa-apa nanti kalau udah mulai take baru make up karena nanti takut apa namanya dempulnya kena ini takut ini leleh atau apa gitu luntur. Iya nanti aja biar udah oke kamu sekarang tahu kan turunnya maksudnya gimana ayo make up touch up ke sini gue pikir gue udah diam gini kesini saja kesini dia nacak kaki gue gini. Mbak tahu kan tadi turunnya tahu iya udah gitu ya jadi muka gue berminyak gitu gak ada apa-apa kaki gue di depan. Terus pas gue turun gitu kan gue mau lah ya maksudnya kan kamera semua kayak gini jadi pas gini agak kelihatan sedikit gitu ya mbak jangan
Muka gue jangan sampai kelihatan, kakinya aja. Mbak, kamu badal banget sih, nggak boleh kelihatan mukanya, kakinya doang. Iya bang, gitu. Itu yang kaki. Sama yang kali lagi kedua, Asri, kamu dapat lagi, looks lagi. Mbak, enggak mbak, kaki ya mbak? Enggak dong, enggak kaki, bener nih. Iya dong, dah. Semuanya. Jadi ceritanya kalau pakai sabun itu jadi sama siapa? Sama Nicholas Saputra, sama Mariana. Oh, jadi bintang looksnya siapa ya? Tentunya bukan aku kan, Mbak. Kayak kemarin gitu kan. Kakinya, tangannya, enggak semuanya. Oh ya benar, iya semuanya. Siapa aja semua juga. Terus aku fitting bajunya gitu ya. Terus udah gitu terus. Jadi ini apa sih ceritanya? Kan gue udah dengerin, takut nanti kakinya doang. Takut kejadian lagi. Iya, takut kejadian lagi. Oh enggak, terus ini ceritanya karena Mariana pakainya sabun itu, jadi Nicholas Saputra cuma lihat dia. Yang lain tuh jadi sofa, terus jadi wallpaper, terus jadi lukisan. Oh gitu, iya. Jadi wallpaper, bajunya kayak wallpaper, terus mukanya kan kelihatan gitu ya, kayak wallpaper. Terus jadi gini, terus dia nempel di kursi gini kan mukanya kelihatan kayak gini. Oh iya. Oh gitu, oke. Makeup, semua makeup. Dalam hati gue, kok gue gak di makeup juga. Mbak, ini aku kelihatan kan? Iya orang, kamu kan udah ganti baju. Iya, Mbak, kok aku gak di makeup? Enggak apa-apa, udah tenang Asri, yang penting kan honornya. Iya bener, tapi Mbak itu kan dia jadi ini. Aku jadi apa? Aku gak ada di sini. Iya udah nurutin aja Asri, kenapa sih? Yang penting kan kontraknya jalan. Mbak aku kok gak enak banget hati. Mbak aku di makeup gak perlu. Dia di makeup gak? Makeup kali ya, makeup iya, makeup punuk gue sini nih. Mbak, kenapa sini aku pada belakang ya? Kata gue dimulai tuh. Gue nggak tahu ya Sri. Pokoknya udahlah Sri. Yang penting kan lo dibayar terus bagus ini iklannya. Masalahnya waktu itu gue udah bilang sama gue gak kelihatan di TV, tapi tahu itu kaki gue. Masalahnya ini gue kelihatan nggak? Udah abis itu dia menghilang, gue gak tahu kemana tuh orang. Gak bisa ditanyain lagi. Gue pasrah, oke semua masuk frame gitu kan. Semua masuk frame. Yang jadi sini-sini kan gini mukanya. Mbak saya belum di makeup kan gitu. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Ya ikutin instruksi saya ya, nanti kamu adanya di sebelah sini. Ya, ini sofa udah begini kan dia kelihatan mukanya kan cakep gitu. Wallpaper ini ya sesuai sama wallpaper sama ini. Mbak Abang di situ, madep belakang. Pantesan dari budak sini. Budak itu. Begini banget. Jadi lampu tuh. Jadi lampu. Malah gini. Cut, Mbak itu lampunya bisa nggak nyala? Masya Allah. Jadi gue pegang bohlam mau pegang itu dia di dalamnya. Wah ya Tuhan begini banget. Berarti emang muka gue ini emang gak ada harganya. Gimana ya? Gue ya tapi itu berjalan hidup namanya. Ya udah gue sekarang mau calling jadi apa aja jadi apa gue? Nenek juga. Di apa? Di Kang Solah. Nenek gue. Iya. Padahal abis operasi Korea. Oh iya. Pas gue dateng nenek juga nih. Gak sadar gue udah kenceng banget semua. Tetep aja. Jadi udahlah peran itu udah peran. Namanya kita pemain film, kita berperan apapun udah gitu. Dari semua perjalanan karir itu sosok yang paling berpengaruh siapa Mbak? Sosok yang paling berpengaruh Dari karir Mbak? Yang pertama sih udah pasti Guru Saraputra ya. Karena belajar banyak banget di panggung Mas Guru. Cinta Indonesia, sehingga gue punya batik ya maksudnya namanya Denyut Semesta. Itu adalah recycle tekstil. Itu kenapa aku cinta banget karena ajaran dari Mas Guru dari 11 tahun itu untuk gimana sih batik Indonesia gitu ya. Terus juga seni tari itu membawa untuk gerak tubuh dimanapun aku berada dalam peran gitu. Jadi ya banyak banget sebenarnya orang yang sangat mendukung aku, sutradara yang sampai sekarang ya
Ernest Prakarsa directingnya, Ernest, terus juga banyak banget, aku sebutin satu-satu, banyak sekali Iya, yang iya. yang sangat percaya gitu sampai sekarang sama Asri untuk membawakan peran dalam sebuah film itu sampai sekarang semuanya berjasa. Semuanya aku menyebut satu-satu banyak banget, tapi Iya, iya. yang jelas memang dukungan orang tua penting banget sama surrounding atau keluarga ya, karena mereka tuh yang bilang paling jujur untuk lo jelek di sini, lo bagus di sini, gitu. Betul. Jadi dia jadi juri di semua filmku juga, keluargaku, karena mereka paling jujur. Gitu. Banyak. Kalau untuk Mbak Asri ini kan menari gitu kan. Iya. Biasanya apalagi khususnya kan penari tradisional kan. Iya, tradisional. Biasanya kan tarian-tarian tradisional itu kan punya filosofi. Selalu punya filosofi pasti. Selalu. Nah, ada nggak filosofi dalam tarian itu yang Mbak terapkan dalam hidup? Semua filosofi sebenarnya itu deh, filosofi dalam menari itu kan semua tarian itu berkarakter. Semua tarian itu menghargai budaya yang ada di setiap daerah. Jadi aku belajarnya dari situ adalah balik lagi dan sangat beraneka gitu ya, dan banyak Jawa, Sunda, Bali gitu ya, sehingga di setiap daerah itu punya kekhasan masing-masing, di mana aku belajar jadinya ketika aku mendapatkan peran gitu ya. Jadi nggak ada yang paling sih, semuanya bisa jadi pelajaran buat hidupku. Tapi yang penting adalah berkarakter, karena setiap daerah punya karakter masing-masing. Yang jadi pelajaran aku untuk keaktingan adalah karakterku di mana. Karakter menjadi Asri Welas atau menjadi seperti aku sekarang itu ada di mana. Tentunya memang Asri Welas itu tradisional. Asri Welas itu memang suka menari. Nah, kekarakteran itu yang sampai sekarang aku terus jaga, seperti tarian-tarian yang sampai sekarang masih berkarakter seperti dia apa adanya. Jadi bukan berarti aku misalnya sudah bermain di mana dengan sutradara apa, mainnya juga ada yang di luar negeri, terus menjadi ke barat-baratan atau berpindah menjadi sosok yang ada di film itu, enggak. Justru aku berperan sebagai itu, lalu aku lepas kembali menjadi Asri. Gitu. Jadi yang diperkuat sama aku aja sebagai diri sendiri. Gak usah niru orang lain. Karena tarian kan gitu, gak ada Bali niru Jawa, karena dia punya gending sendiri. Nah gitu. Jadi menjadi diri kita sendiri aja, menjadi Asri aja. Tapi sampai sekarang Welas itu masih nempel. Namaku Asri Pramawati, Dino Dipleng, akhirnya tipe sedeng. Jadi dipanggil jadi Asri Welas karena peran itu. Semua aku bilang gini, waktu ada sinetron baru si Welas itu udah selesai, udah gitu stasiunnya berbeda lagi. Itu kan di Trans TV. Di RCTI waktu itu aku punya program, ditulisnya tetap Asri Welas. Maaf, ini Asri Pramawati lagi. Welas kan ada di Trans, nggak apa-apa. Karena Mbak Asri udah jadi Asri Welas kan, bingung ya. Nah itu. Jadi pembentukan karakter juga itu adalah cara penghargaan orang lain terhadap diri kita. Nah sampai sekarang setiap misalnya aku muncul, kadang peran itu yang dipanggil. Jadi bukan Asri Welas lagi atau Asri atau Welas, sekarang aku dipanggil Nenek Gayung. Nenek Gayung gitu, Nenek Gayung karena gue lagi main Nenek Gayung. Kemudian kemarin ada series Tara sama Bulan Guritno sama Mas Ayu, aku jadi Tara, dipanggil Tara gitu. Jadi ketika itu Mama Penjara Cinta itu. Penjara Cinta. Jadi ketika kita dipanggil peran itu gue seneng banget karena ternyata mereka menerima peran yang aku mainkan. Sekarang lagi Nenek Gayung semua orang manggil. Karena lagi tayang di bioskop kan gitu. Jadi itu tuh panggilan karya itu menurutku sangat berharga. Iya, karena artinya dia menerima. Jadi diri sendiri yang bikin sekarang jadi energi. Iya, jadi diri sendiri. Jadi kunci utamanya supaya terus ada, karena udah puluhan tahun juga lumayan alhamdulillah ya. Karena bertahan di entertainment ini, ya, di dunia yang fana ini, aku sih merasa
aku pakai namanya seret, habis itu aku taruh lagi karena dunia entertainment ini gemerlap banget. Jadi jangan sampai kita lupa sama gemerlap itu. Iya. Terus kita nggak realize kalau saya adalah Asri Pramawati atau orang manggilnya Asri Welas nama panggung. Udah selesai gue taruh lagi, gue kembali jadi diri gue sendiri. Gue bukan orang bilang selebriti, enggak. Saya cuma insan seni, dimana saya mencari uangnya di seni, gitu ya. Jadi gue cuma pakai labelnya, habis itu gue taruh lagi karena gue takut jadi star syndrome. Iya. Karena menjadi star itu rasanya luar biasa, dapat privilege banyak. Di airport bisa jadi dari ekonomi tiba-tiba first class. Bener loh, gue waktu itu pernah di nggak ada waktunya apapun, aku mau duduk, yang penting nyampainya sama. Iya. Ya kan nggak satu dua kan sama pesawat kan gitu. Cuma ya itu maksudnya kita dapat privilege lain, beli kopi dibeliin, kadang-kadang bingung apa nggak boleh bayar, ini malah dikasih, ini malah banyak sekali privilege yang tapi aku nggak mau sampai terlalu gimana karena kita menjadi star sehingga aku taruh karena aku takut ujung menjalik, jangan sampai juga sehingga tidak ada job lagi, jangan. Ada terus, tapi aku menempatkan diri sebagai pelaku seni di mana aku cuma main perannya, bisa aku taruh lagi. Misalnya perlakuan atau apapun yang pemberian orang, aku seneng banget, bersyukur juga mendapatkan privilege itu, tapi bukan berarti itu menjadi kebiasaan atau harus begini standarnya. Enggak berani justru, karena takut kita nggak tahu sampai mana kan gitu. Jadi udah, jadi kayak gini aja, Asri Pramawati tidak dibilang ini tipe sedang. Udah 40 menit ya Mas? Berarti Pramawati. Berarti nama aslinya Asri Pramawati. Asri Pramawati. Mbak Asri tuh udah 46 tahun berarti. Terus siapa sih Pak? Doraemon. Saya tuh orang Dukcapil. Makanya nanya terus. Udah terus ya. Kan udah 46 tahun. Iya. Tinggal di Jakarta. Iya. Iya kan? Kenapa Jawanya nggak hilang? Iya, karena saben dino nang omah ngomongnya Jawa. Ngono toh. Nah, tapi ya memang logat ya, susah juga ya. Kan gitu. Jadi menurut gue itu tadi bagian dari identitas dari Karakter, itu ya, karakter. Jadi tapi kadang film ada yang bilang, "Mbak, sudah ya." Jadi aku pelajarin gimana supaya karakter. "Mbak, closing." Terus Mbak ini ya gitu, Mbak Betawi ya, jadi gue coba Betawi. Jadi sebenarnya sebuah karakter bisa. Ona tulisannya, wan dibacanya, uci lah artinya. Udah lama tuh ya. Terakhir nih. Tulisannya apa? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sekarang udah mulai membuka hati belum? Oh, aku harus lah. Iya. Harus. Ngapain kamu kak? Iya. Mau saya jodohin sama abang saya nggak? Siapa? Abang saya tuh jomblo tuh. Oh, apa? Bagasi gua ada 3. Bisa nggak? Jadi bukan gua doang. Nah, sekarang ada 3 bagasi. Bisa nggak masuk nerobos 3 ini? Itu yang paling penting. Berat Jack. Karena aku gitu ya, maksudnya aku bersama 3 bagasiku aku happy sekali. Jangan sampai ada orang baru memporak-porandakan kebahagiaan. Karena itu paling penting. Penerimaan itu paling penting. Susah loh orang bisa terima. Nggak gampang gitu. Jadi layernya banyak sekarang. Nggak cuma bawa diriku sendiri. Itu namanya egois. Enggak. Aku punya 3 bagasi. Bisa Pak temennya sama 3 bagasi? Nanti sama. Klik nggak? Ya itu apa? Nggak segampang itu full gonzo. Gitu. Jadi kalau buka hati mah temenan sama siapa aja. Temanku sekarang banyak. Dari dulu sih banyak. Oh iya. Kelihatan kok. Kelihatan ya? Apa namanya? Supel gitu enak diajak ngobrol. Apa yang enak? Diajak ngobrol. Jadi ya maksudnya gitu. Karena ngapain? Butuh diri apa? Buat apa? Enggak, justru itu merusak diri. Aku pengennya ikhlas, plong, apapun, temenan sama siapa aja, justru jadi temen ya, kata kenal sama kata sayang. Makanya datang kemari sama Blackpink ya Pak. Tadi gue baru lihat Blackpink. Gitu.
Ya udah kasih ini dong kita. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Heeh. Udah kata-kata gue tiap hari adalah semangat terus hadapi hidup. Keren. Iya. Semangat terus hadapi. Iya, karena hidup itu isinya masalah. Masalah kapan kamu senang, masalah kapan kamu susah. Jadi semangat terus hadapi hidup. Nih, mau cabut nih. Pakai baling-baling. Ini mau terbang bentar lagi. Terima kasih Mbak Sri. Sama-sama dong. Jangan lupa semangat terus hadapi hidup. Yes. Assalamualaikum. Sky Sitorus pamit mundur dengan Mbak Asri Walas dan Jin Jagakarsa. Blackpink. Tara-tara. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.